Halo, selamat malam. Safari politik Anies Baswedan ke Jawa Timur kena semprit. Bawaslu mengeluarkan surat edaran untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap kedatangan bakal capres koalisi perubahan. Surat Bawaslu juga menyoroti aturan larangan kampanye di tempat ibadah dan kemudian disebarkan melalui pesan singkat ke jemaah Masjid Al-Akbar Surabaya yang hadir. Namun surat lembaga pengawas pemilu itu seolah-olah tanpa taji karena tanpa kesimpulan apapun dan hanya berisi imbauan. Safari politik Anies Baswedan kena semprit Bawaslu. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Anies Baswedan melanjutkan rangkaian safari politiknya ke berbagai daerah. Bakal calon presiden yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera itu menggelar safari politik ke Surabaya, Jawa Timur. Teriakan Anies Presiden menggema ketika Anies datang ke Masjid Nasional Al-Akbar untuk salat Jumat. Para jemaah berebut untuk menjabat tangan dan foto bersama Anies Baswedan. Anies terus dilulukan oleh para pendukungnya untuk maju di pemilihan presiden 2024. Para pendukung membentangkan spanduk di luar masjid. Hari ini saya begitu banyak lama bisa dan siang ini siapa kita? Aman satu hati. Sekarang menjabat tempat bagian acara sampai dengan minggu pagi di Surabaya. Safari politik Anies ke Surabaya itu disorot Badan Pengawas Pemilu. Beredar pesan singkat berantai dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dalam pesan singkat itu tertulis bahwa Bawaslu Jatim mengeluarkan surat tanggal 13 Maret 2023 yang melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Pesan singkat itu diterima sejumlah warga saat Anies berkunjung ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Salah satu warga kepada Detik Jatim mengaku baru menerima pesan singkat itu pada Jumat lalu, pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membenarkan Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan surat edaran terkait kehadiran Anies di Surabaya. Namun kata Bagja itu dilakukan dalam rangka pencegahan dan tidak menyimpulkan apapun. Dalam surat edaran Bawaslu Kota Surabaya, secara spesifik menyoroti potensi dugaan pelanggaran dan kedatangan Anies Baswedan ke Kota Surabaya. Namun, surat Bawaslu itu hanya mengimbau dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam peraturan KPU. Surat itu ditujukan kepada Takmir Masjid Agung Surabaya, Takmir Masjid Al-Falah, Takmir Masjid Rahmat, dan tidak ada ditujukan ke pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya. Tak merasa terganggu dengan surat edaran Bawaslu, Anies Baswedan kemudian melanjutkan safari politiknya di Jawa Timur. Anies menemui ribuan masyarakat dan para kiai serta ulama semadura di Kabupaten Sampang Sabtu siang. Kedatangan Anies di Pondok Pesantren At-Taroki Karongan, Desa Tanggumung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ini disambut hangat oleh para kiai dari 4 kabupaten di Madura dan warga yang sudah menunggu sejak pagi. Dalam pertemuan bertajuk silaturahmi kebangsaan ini, Anies memohon doa restu dari habaib, kiai, dan masyarakat Madura untuk maju di Pilpres mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Jawa Timur. Anies ramai disambut masyarakat di Surabaya dan Sampang, Madura, Jawa Timur.
yang juga ramai. Safari politik Anies disemprit oleh Bawaslu atas potensi pelanggaran kampanye pemilu 2024. Bagaimana potret elektabilitas Anies Baswedan yang gencar melakukan safari politik di beberapa wilayah? Kita akan langsung tunjukkan dari hasil survei beberapa lembaga riset yang sudah dihimpun tim Litbang CNN Indonesia. Saya tunjukkan yang pertama elektabilitas calon presiden dari survei Indikator Politik Indonesia 1-6 Desember 2022. Yang pertama ini sekitar 3 bulan yang lalu ya, Ganjar Pranowo 35,8%, kemudian Anies Baswedan 28,3%, ada Prabowo Subianto 26,7%, tidak tahu atau tidak jawab, undecided voters ada 9,2%. Kenapa kita pilih survei indikator? Karena kita ingin memotret tren elektoralnya. Bagaimana tren elektoral dari tokoh-tokoh ini? Kita lihat selanjutnya. Ini adalah tren elektabilitas capres, surveinya Indikator Politik 1-6 Desember, masih terusan yang tadi. Kita lihat di sini Ganjar Pranowo yang warnanya merah, kemudian Anies Baswedan warnanya biru, Prabowo Subianto warnanya kuning. Kita bedah satu-satu. Ganjar Pranowo pada bulan Agustus 2022 31,7%, September 2022 naik di 36,2%, sayang sekali di Oktober turun kurang dari 1% di 35,1%, kemudian November 2022 Ganjar turun lagi di 33,9%, kemudian di bulan Desember 2022 Ganjar Pranowo naik hampir 2% di 35,8%. Itu tadi Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Kita lihat bersama. Prabowo Subianto yang warnanya kuning, tren elektoralnya masih yang tadi. Oke, boleh slide yang kedua. Slide sebelumnya. Oke, slide yang kedua Prabowo Subianto yang warnanya kuning saya tunjukkan. Ya, di bulan Agustus 2022 30,1%, kemudian turun lagi di September 29,1%, turun 1% ya. Oktober Prabowo turun lagi 28,3%, turun lagi 1%, kemudian di November ada penurunan cukup tajam dari Pak Prabowo sekitar 5% ya, November 2022. Tapi pada bulan Desember berhasil rebound di 26,7%, naik sekitar 3% juga, itu Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan yang warnanya biru, tren elektoralnya di bulan Agustus angkanya 28,2%, September kemudian turun di 25,7%, ternyata pada saat Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan tanggal 3 Oktober hanya naik sekitar 1%, 26,3%, tapi melonjak cukup tajam di bulan November 32,2%. Ada kenaikan hampir 6% setelah sekitar 1 bulan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Tapi di bulan Desember turun lagi sekitar 4% di 28,3%. Itu tadi potret elektoral dari 3 tokoh yang saat ini digadang-gadang bisa dapat tiket pada kontestasi Pilpres 2024. Bagaimana pecahan suara mereka pada pemilih beragama? Kita lihat pergeseran pemilih Prabowo Sandi ini pada Pilpres 2019. Survei SMRC 3-11 Desember 2022, ini parameternya agama. Kalau kita lihat pemilihnya Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 ini yang beragama Islam 98,7%, ini angka solid ya. Sementara untuk agama lain 1,3%. Ternyata Anies Baswedan ini pemilih yang beragama Islam jumlahnya 45%. Untuk yang agama lain belum ada, alias 0%. Itu di bulan Desember. Prabowo Subianto untuk pemilih agama Islam jumlahnya 36%, untuk pemilih agama lain cukup tinggi di 75%. Ini ada pergeseran tampaknya dari pemilih Prabowo yang tadinya solid di pemilih agama Islam ke agama lain. Ganjar Pranowo di pemilih agama Islam sekitar 13%, di pemilih agama lain juga 14%. Tidak tahu atau tidak jawab, agama Islam 6%, agama lain 11%. Bagaimana dengan pemilihnya Jokowi Maruf Amin? Kita lihat, ya, pemilih Jokowi Maruf Amin pada Pilpres 2019 parameternya agama, surveinya SMRC tetap 3-11 Desember ada 87,5% pemilih beragama Islam yang memilih Jokowi Maruf Amin. Sementara untuk agama lain ada sekitar 12,5%. Anies Baswedan irisannya untuk pemilih agama Islam 29%,
pemilih agama lain 19%. Prabowo Subianto cukup imbang di pemilih agama Islam 27%, pemilih agama lain ataupun non-muslim itu 21%. Ganjar Pranowo juga cukup imbang di pemilih agama Islam 34%, di pemilih agama lain 30%, kemudian yang tidak tahu atau tidak jawab nih agama lain cukup besar ya sekitar 30%, sementara untuk agama Islam 9%. Itu tadi potret elektabilitas dari 3 tokoh, tapi kita potret hari ini Anies Baswedan bagaimana elektoralnya setelah berkampanye ataupun berkeliling, bersosialisasi, berakselerasi kalau katanya Anies Baswedan ke beberapa titik di tanah air. Apakah kemudian itu sebabnya Anies Baswedan mendapatkan sempritan ataupun himbauan ataupun teguran dalam tanda kutip dari Badan Pengawas Pemilu karena setelah kemarin safari politik yang dilakukan Anies di Surabaya, Jawa Timur berujung surat edaran dari Badan Pengawas Pemilu tentang potensi dugaan pelanggaran kampanye dan juga masuk ke dalam tempat ibadah. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Safari politik Anies Baswedan ke Jawa Timur kena semprit. Bawaslu mengeluarkan surat edaran untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap kedatangan bakal capres koalisi perubahan. Namun surat lembaga pengawas pemilu itu seolah-olah tanpa taji karena tanpa kesimpulan apapun dan hanya berisi imbauan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Safari politik Anies Baswedan kena semprit Bawaslu. Sudah ada yang paling kanan, saya perkenalkan Andi Haryanto Sinulinga, inisiator kolaborator warga Jakarta. Jubir Anies, bisa saya sebut begitu nggak Bang Andi? Suka-suka lu aja. Oke, selamat malam Bang Andi. Selamat malam. Ada politisi Partai Keadilan Sejahtera, Bang Nasir Jamil. Selamat malam Bang Nasir. Rifana. Dan ada Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia, Mas Dede Prayudi. Selamat malam Mas Dede. Selamat malam. Mas Uki. Mas Uki. Oke, Mas Uki. Ya. Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani atau 5, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Malam. Dan bergabung melalui sambungan virtual anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Selamat malam Pak Puadi. Selamat malam Mbak Rifana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seperti biasa, sebagai wujud peran serta dari pemilih muda ataupun pemilih milenial yang jumlahnya 60% pada pemilu 2024 nanti, Political Show setiap episodenya selalu menampilkan teman-teman mahasiswa, dan kali ini pemilih muda ataupun mahasiswa yang kita undang ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Bhayangkara. Selamat malam teman-teman. Silahkan nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan, kritikan ataupun tanggapan karena suara kalian meter sekali ya pada pemilu 2024. Mungkin hasil diskusi kita bisa menjadi bahan referensi. Kira-kira siapa yang akan Anda pilih nanti pada pemilu Presiden 2024. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menikmati diskusinya. Saya mau langsung ke Bang Andi. Bang Andi, safari politiknya Anies Baswedan di Surabaya, Jawa Timur kemarin kena semprit Bawaslu. Karena dikhawatirkan melanggar aturan tahapan kampanye yang ada di PKPU dan lokasinya di tempat ibadah. Tanggapannya dari timnya Anies Baswedan seperti apa Bang Andi? Ya, saya di sana ya. Jadi saya sarapan pagi lihat ramai orang menerima SMS dan itu menjadi pembicaraan. Nah, kalau itu semprit ya teguran, harusnya tegurannya kepada Anies Baswedan. Kenapa SMS itu di-blast ke publik tuh? Oke. Nah, pada waktu itu kita menganggap bahwa ini ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, itu orang nggak datang ke sana Jumatan. Yang kemudian terjadi penolakan karena dianggap Anies di sana di kampanye itu. Oke. Nah, itu ternyata alhamdulillah tidak terjadi ya, dan euforia masyarakat di sana luar biasa. Saya Jumatan di Masjid Nasional Al-Akbar itu kita bisa lihat sendiri tuh bagaimana respon masyarakat di sana itu. Nah, saya tidak mengatakan ini semprit, saya ya, ini pandangan saya. Saya mengatakan ini serangan Bawaslu kepada Anies Baswedan. Oke. Kenapa saya katakan serangan? Itu kan dianggap mungkin tuduhan ya. Nah, menurut saya tidak etis tuh melakukan blasting. SMS ya. Satu. Yang kedua, Anies itu belum calon tuh. Ya, jadi dia belum bisa didelik apapun di situ.
Nah yang ketiga, serangan kepada Anies ini bukan pertama. Ya sebelumnya sudah ada. Sebelumnya, waktu sebelumnya nih ya, Ketua Bawaslu mengatakan ketika ada polemik soal dana 50 miliar waktu kontestasi di DKI, itu Ketua Bawaslu juga ngomong tuh bahwa itu adalah pelanggaran pidana bahkan katanya, tapi tidak bisa dihukum. Nah pertanyaannya muncul, untuk apa itu disebutkan tidak bisa dihukum dan kemudian itu di-framing bahwa itu pelanggaran pidana. Nah ini menurut saya sesuatu yang tidak positif ya bagi Bawaslu. Yang ketiga, nah ini Bung Fuadi sendiri yang bicara ketika ada laporan karena Anies pada waktu itu di Aceh. Ya. Nah, di kampungnya Bung Nasir Jamil tuh. Yang juga euforianya luar biasa dan itu dianggap kampanye. Nah kemudian ada laporan dan mengatakan, Fuadi saya masih ingat disampaikan itu, bahwa tidak terjadi pelanggaran kampanye di situ. Tapi dia mengatakan bahwa itu tidak etis tuh. Nah pertanyaan saya adalah, apa ukuran tidak etisnya itu? Nah kenapa tidak etis itu dialamatkan ke situ, ke Anies? Nah misalnya kalau misalnya, kan kita harus pakai ukuran aturan ya. Nah misalnya saya mengatakan begini, kenapa ada calon presiden juga, ya orang yang mau ikut pilpres, baik capres maupun cawapres, itu menggunakan fasilitas negara, fasilitas publik, ya itu untuk mensiarkan sosialisasi wajahnya itu di banyak fasilitas publik, gitu ya. Saya sebut aja misalnya Menek BUMN, gitu ya. Itu di ATM semua itu menggunakan instrumen itu, kenapa itu nggak ditegur tuh? Nah kalau kita mau merujuk pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 terkait Bawaslu, Bawaslu itu harus adil dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sehingga kalau ada yang disemprit, ya harus yang lain disemprit. Nah ini banyak sekali, sampai tadi malam nih, banyak bagi-bagi sembako di daerah Palmerah. Nggak terlalu jauh tuh dari Bawaslu itu. Ya. Dibagikan oleh siapa? Dibagikan oleh salah satu tim yang dibicarakan publik sebagai calon presiden. Ini kan kita semua belum ada calon presidennya ini. Dan belum ada pendaftaran, semua masih katanya calon presiden, calon presiden, calon wakil presiden. Karena itu menurut saya diksi yang mengatakan bahwa ini sempritan kepada Anies itu salah alamat tuh. Nah saya lebih tepat mengatakan ini adalah serangan Bawaslu kepada Anies Baswedan. Saya mau ke Pak Puadi dulu. Pak Puadi, ini serangan terhadap Anies Baswedan yang dilontarkan oleh Bawaslu karena ada tindakan diskriminatif tadi kalau misalnya saya bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh Bang Andi Sinulinga. Karena ini hanya ditujukan kepada Anies, kepada yang lain tidak ditujukan. Serangan kepada Anies Baswedan dari Bawaslu. Tanggapannya seperti apa Bang Puadi? Ya, terima kasih Mbak Rifana. Ini Bang Andi. Assalamualaikum nih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi ini senior saya nih, terima kasih nih. Pertama-tama nih hal yang patut saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa dalam regulasi kepemiluan semua pihak ini bebas ya mengekspresikan haknya untuk memilih dan dipilih dalam satu kontestasi politik termasuk pada pemilu di 2024. Namun harus diingat bahwa regulasi kepemiluan ini baik di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun dalam PKPU hanya memperbolehkan setiap warga negara yang memiliki hak politik untuk mengekspresikan hak politiknya tersebut ya tentunya pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada masa sosialisasi partai politik dan juga pada masa kampanye. Nah, sebagaimana telah diketahui bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 itu telah ditetapkan partai politik peserta pemilu 2024. Nah, lantas pertanyaannya, bolehkah partai politik peserta pemilu di 2024 ini melakukan kampanye? Ini saya harus memulai dari sini dulu. Nah, ternyata Undang-Undang 7 2017 maupun dalam PKPU melarang ya untuk melakukan kampanye, namun dibolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik. Nah lantas pertanyaan berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan menurut PKPU 33 di tahun 2018? Nah, partai politik peserta pemilu tentunya hanya dibolehkan melakukan sosialisasi dalam bentuk pemasangan bendera yang berisi gambar,
kemudian nomor urut atau bentuk lain yang dipersamakan dengan bendera. Oke. Nah, sedangkan untuk pertemuan terbatas dalam ruangan yang pelaksanaannya dilaporkan terlebih dahulu kepada Bawaslu dan KPU paling lambat ya 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Oke. Nah, selanjutnya ini juga nih yang patut juga dipertanyakan pula, apakah bakal ya pasangan calon atau calon anggota legislatif atau juga perseorangan DPD ya yang dapat melakukan sosialisasi juga. Nah, ini jawabannya memang regulasi kepemiluan tidak mengaturnya sebab subjek hukum yang dimaksud dalam status sebagai peserta pemilu di 2024 lagi pula kalaupun telah ditetapkan sebagai peserta ya ini lagi-lagi regulasinya tidak menjangkau. Oke, jadi tidak ada regulasi yang mengatur secara resmi ya soal kegiatan sosialisasi itu. Jadi ini ada ranah abu-abu di sini. Tapi saya ingin tanya tadi, Anda belum jawab. Ini dianggap sebagai serangan dari Bawaslu kepada Anies Baswedan. Apalagi tadi tidak ada aturan rigid yang mengatur soal sosialisasi, Pak Puadi. Bagaimana Bawaslu menjawab ini? Nah, oleh karena itu saya cuma memahami begini, semua orang itu paham dan menahan diri untuk tidak melakukan apapun ya bentuk kampanye atau citra diri. Jadi penekanannya begini Mbak Rifana ya. Pertama saya juga perlu sampaikan bahwa ini adalah merupakan satu tugas kewenangan kita untuk memberikan himbauan dan pencegahan, upaya-upaya pencegahan kepada peserta pemilu. Dan ini belum mengarah ya kepada apa yang tadi disampaikan Bang Andi. Oke, ini imbauan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, tapi dasar mengeluarkan surat edaran yang di blast itu apa? Apakah memang Bawaslu melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, kegiatan sosialisasi ini berpotensi melanggar? Dasarnya apa dulu ini, Pak Puadi? Mengeluarkan surat edaran ya. Saya hanya meluruskan ya pada Bang Andi juga, kita Bawaslu tidak pernah mengirimkan dalam bentuk blast SMS. Kita sudah cross check, baik di pusat, kemudian Bawaslu Jawa Timur, termasuk juga Bawaslu Pak Puadi. Kami sudah dapat konfirmasi bahwa itu yang mengeluarkan adalah Ketua Bawaslu Surabaya. Kota Surabaya. Yes. Surat edarannya dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Kota Surabaya hanya mengirimkan himbauan surat ya tertulis kepada takmir masjid. Ya, karena berapa jangan sampai nanti ketika ada informasi yang kalau memang Anda anggap bahwa tidak melakukan SMS blast, tapi surat edarannya itu dasarnya apa? Apakah menurut Bawaslu kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu berpotensi melanggar aturan yang abu-abu tadi? Justru itu, pasca penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, ya ini kewajiban peserta pemilu. Ya. Kita cuma hanya memberikan upaya-upaya pencegahan kepada siapapun, terutama kepada peserta pemilu. Nah, jadi Bawaslu tidak merasa menyerang Anies Baswedan ya, Pak Puadi ya? Kita hanya melakukan pencegahan, mengingatkan kepada siapapun ya agar tidak dimanai sebagaimana kampanye. Supaya saya sedikit, supaya lebih jelas itu. Jadi ketika Bung Fuadi mengatakan bahwa terkesan curi start kampanye dan tidak etis. Nah, kata kunci ini terkesan ya. Jadi Bung Fuadi sebagai pejabat negara itu mengatakan jelas kata-katanya kesan di ruang publik dan itu menimbulkan banyak polemik satu. Yang kedua, persoalan kita kan begini, curi start kampanye. Pertanyaan yang muncul adalah kampanye itu apa? Dijelaskan tuh ajakan tuh. Dan Anies nggak kampanye di masjid-masjid itu, dia sholat Jumat di situ dan tidak ada pidato di situ. Dan kemudian kalau terjadi euforia misalnya dari jamaah sholat itu rame, itu semua di luar batas kemampuan kewenangan Anies untuk menahan itu. Jadi, kecuali dia pidato di situ, dia mengajak, dia mengatakan dia calon presiden, itu menurut saya tidak etis dan kita paham itu dan kita mengerti standar etik itu, kita ngerti itu. Jadi ini ada perbedaan soal standar etik. Kalau menurut Bawaslu itu adalah persoalan etika politik mencuri start kampanye, melakukan kampanye terselubung. Saya mau tanya ke PKS sebagai partai pendukungnya Anies. Bang Nasir, memang menurut PKS ada aturan yang dilanggar ya?
kalau ada aturan yang dilanggar pasti ya kena dong, kena delik kan. Ini kan tidak ada. Jadi ada etika yang dilanggar juga tidak? Tidak ada juga. Justru sebenarnya penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus berterima kasih kepada orang yang kemudian diusung menjadi bakal calon presiden. Karena ini membantu penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi calon-calon presiden yang akan datang. Jadi bukan kemudian mengebiri, apalagi posisinya tidak seimbang. Ya, ini yang kita sesalkan. Selama ini kan kita ngomong soal demokrasi prosedural gitu ya. Tapi kita ingin mengarah kepada demokrasi substansial. Tapi prakteknya kita justru kemudian mengarah kepada demokrasi prosedural gitu loh. Nah ini persoalan. Jadi sebenarnya KPU dan Bawaslu itu harus melihat ini secara jernih. Karena saya khawatir kalau kemudian Mas Anies ini sering disemprit, dia akan melejit. Ya. Bahkan nanti orang-orang bakal calon presiden lainnya itu akan menjerit gitu loh. Kalau misalnya Anies jadi ini Anda nggak melihat ini sebagai sebuah serangan, malah keuntungan elektoral begitu? Saya khawatir Bawaslu Kota Surabaya ini saya khawatir jangan-jangan mereka didikte. Oleh? Ya kita nggak tahu. Bukan oleh Bawaslu Pusat berarti ya? Ada pihak-pihak yang mendikte Bawaslu Kota Surabaya? Saya nggak tahu, bisa saja Bawaslu Pusat, bisa saja kemudian orang-orang tertentu. Ya tolong kamu buat begini, ya kemudian ingin melakukan semacam marketing seolah-olah ini sesuatu yang melanggar dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya katakan bahwa penyelenggara pemilu itu tidak boleh didikte. Ya, tidak boleh didikte kalau mereka ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas, yang jujur dan adil. Saya mau ke Pak Puadi. Pak Puadi, ini ada yang mendikte Bawaslu Kota Surabaya dan sebelumnya pada saat ada pelaporan juga terhadap Anies Baswedan pada saat bersosialisasi di masjid di Aceh, Anda juga mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran, tapi Anies Baswedan secara etika politik melakukan kampanye terselubung dan melakukan curi start kampanye. Ini dasarnya apa, Pak Puadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan, ini kan kejadian kemarin di Aceh itu kan pintu masuknya melalui pintu laporan. Laporan itu ke Bawaslu tidak ada laporan yang ditolak, laporan diterima. Kemudian ketika memenuhi ketersyaratan, kita lihat dulu, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian. Apakah memenuhi ketersyaratan formil, material atau tidak. Nah nyatanya bahwa ya apa yang ketika laporan itu sudah kita lakukan kaji, memenuhi syarat formil tetapi juga tidak memenuhi syarat. Artinya tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, kenapa Anda menyampaikan pernyataan itu di publik, Pak Puadi? Ya, kita menyampaikan bahwa ini menyangkut ya, artinya menyangkut sebuah etika karena kaitannya pasca penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, saya sampaikan bahwa ya ada satu kewajiban peserta pemilu, tapi tidak dilakukan, diperintahkan kalau merujuk kepada PKPU 33 tahun 2018 di pasal 25 itu rujukannya tidak sama sekali mengarah kepada bakal calon, tetapi juga hanya kepada peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi. Nah, kaitannya dengan disampaikan tadi berkaitan tentang Bawaslu Kota Surabaya. Ada yang mendikte. Saya cuma sampaikan Bawaslu Kota Surabaya, kita tidak pernah mendikte Bawaslu Kota Surabaya, hanya saja ya kita kepada jajaran kita, baik itu Bawaslu provinsi maupun kota, tidak hanya Surabaya, ke seluruh Indonesia ya, untuk tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan satu himbauan, dan ini pun ya saya sampaikan kepada teman-teman Bawaslu Kota Surabaya begitu di cross check, ini hanya ya membuat surat ya himbauan kepada takmir masjid, dan ini pun nomornya sudah jelas, ini ada suratnya di saya ya, di nomor 123. Dasar hukumnya himbauan. Pak Puadi, saya ingin tanya ya, surat edaran yang dikeluarkan Bawaslu, surat himbauan ini hanya untuk Anies atau ada orang lain ataupun ada baca pres lain yang dikirimi? Ini seperti Prabowo Subianto, seperti Ganjar Pranowo, seperti Erlangga Hartarto, seperti Erick Thohir, seperti Sandiaga Uno, itu ada nggak suratnya? Atau mungkin hanya ada satu saja? Seluruhnya ketika ada kunjungan siapapun yang ke tempat-tempat ibadah, yang ketika ya ada upaya-upaya mengarah kepada proses yang seharusnya dimaknai sebagai sosialisasi, kemudian dimaknai sebagai kampanye, kita sampaikan semuanya. Seluruhnya dilakukan himbauan.
Baik, oke, itu klaimnya Bawaslu, seluruhnya diberikan himbauan. Tapi tadi menyinggung soal etika, Mas Uki, Anda melihatnya memang ada pelanggaran etika nggak? Anda sepakat nggak bahwa dengan Bawaslu memang tidak ada pelanggaran, tapi ada etika politik yang dalam tanda kutip dilanggar dengan melakukan kampanye terselubung, kemudian dengan curi start kampanye. Terlihatnya seperti itu? Oke, pertama-tama pijakannya dulu ya. Dari PSI sendiri, kita kalau di PSI itu berpegang pada 3 pilar. Pilar pertama itu adalah politik bersih. Pilar kedua adalah politik kesetaraan, yaitu anti intoleransi. Lalu yang ketiga adalah pilar kesejahteraan. Kasarnya kayak beginilah. Bagaimana kita bisa memiliki seorang pemimpin yang bisa membawakan kesejahteraan kepada rakyatnya ketika dia dipilih bukan karena kecakapannya di dalam membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang telah diambil. Tapi dia dipilih karena agamanya. Itu dulu ya. Nah, itu sambungannya. Nah, jadi PSI sendiri firm bahwa kita menolak politisasi agama, kita menolak politisasi rumah ibadah yang dalam hal ini masjid misalnya. Ini kita masukin nanti nih soal rumah ibadah. Saya mau yang soal curi start kampanye dulu. Nah, ini soal curi start kampanye ini, timnya Pak Anies ini kan sebenarnya tahu ya esensi dari aturan. Ya, esensi dari aturan yaitu satu, aturan sosialisasi, dan yang kedua adalah aturan kampanye. Cuman kembali lagi, memang betul bahwa Bawaslu di sini harus bertindak berdasarkan si aturan yang tertulis ya, bukan dari hanya dari filosofinya yang bisa saja diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Nah, kalau saya sih, kami di PSI berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu dengan menegur itu sebenarnya sudah pas, karena ini memang betul, ini adalah area yang abu-abu ya. Akan tetapi di kami memang melihatnya itu adalah sosialisasi yang menggunakan rumah ibadah, tetap ya, bahwa itu adalah mencolong start. Menurut kami itu adalah sosialisasi terselubung. Tapi kemudian kalau ditanya tentang sikap Bawaslu, kami pikir pihak timnya Pak Anies ini beruntung karena mereka bisa mengaburkan esensi daripada peraturan pemilu tersebut menggunakan celah-celah administratif. Oke, apa itu maksudnya celah-celah administratifnya? Ya, misalnya Pak Anies kan belum capres, mereka kan selalu mengatakan seperti itu kan. Ketika dia belum capres, maka dia belum menjadi subjek atas aturan tersebut. Oke. Ya. Silakan Bang Andi menanggapi, ini ada celah-celah administrasi yang digunakan karena Mas Anies ini belum menjadi capres, baru baca pres saja, dan memang ada pelanggaran etika di situ. Nggak ada celah-celah. Anies itu warga biasa dia sekarang, dan dia diusung, dia diusung dari partai-partai, dan dia keliling itu silaturahim. Nah, itulah yang sosialisasi tadi. Loh, itu kan Anda yang mengatakan sosialisasi, saya mengatakannya silaturahim tuh. Beredar video ya di sosial media pengerahan massa beberapa mobil, minibus dan bus besar bertempelkan poster bertulisan rombongan Jurnas Kabupaten Pasuruan. Lengkap ya, di posternya itu ditaruh di kap, di bus itu di pinggir-pinggirnya. Nah, ini kan sebenarnya terlalu naif lah untuk kita kemudian tidak menangkap bahwa terjadi pengerahan atau mobilisasi massa. Oke, ada pengerahan massa di situ, Bang Andi. Di situ yang kerdil tuh, picik ya menurut saya. Jadi ya picik, karena gini, Anies di Surabaya itu bersilaturahmi dengan relawannya dan ada acaranya itu. Ya, acaranya di salah satu tempat di auditorium, dan kemudian relawan dari kabupaten-kabupaten lain datang. Dan memang diundang. Nah, pertanyaannya muncul, apa salahnya itu mengundang relawan-relawannya untuk bersilaturahim? Nah, pertanyaannya begitu, apa salahnya? Yang kedua, apakah kalau orang sholat di masjid itu berarti menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye? Loh, dia tidak melakukan kampanye di situ itu. Dan calon-calon lain juga melakukan hal yang sama. Loh, itu kan terjadi sama calon-calon yang lain tuh, bisa kita buka itu. Mengadakan istiqosah, dan itu baru-baru juga ada. Kita fokus dulu soal ini, mengumpulkan relawan untuk bersilaturahmi. Terus kemudian apa yang disampaikan kalau kemudian Mas Anies mengumpulkan relawan bersilaturahmi? Kan nggak mungkin ngobrol-ngobrol aja, pasti ada yang disampaikan. Pesannya jelas, itu semua ada di media. Pesannya itu, pesan jelas kepada relawan ya. Itu menjadi relawan yang baik, jaga persatuan. Ya, itu disampaikan berkali-kali. Disampaikan oleh Anies Baswedan itu. Hal-hal yang positif, arah yang mau dituju, kita harus kemana, kita bawa Indonesia ini kemana. Tadi saya sepakat dengan Bu Nasir Jamil, harusnya Bawaslu itu berterima kasih karena ada orang itu melakukan pendidikan politik. Kepada siapa? Tentu kepada orang terdekatnya terlebih dahulu itu. Kepada para relawan-relawannya itu. Dan PSI juga melakukan hal yang sama. PSI melakukan hal yang sama. Mendukung Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama. Belum pada waktunya juga.
Kan juga belum pada waktunya. Oke, silakan. Kan di dalam ruangan ini yang dikatakan tadi itu celah itu. Nggak ada celah. Pertama-tama sih ya, kalau untuk partai politik kan memang sudah waktunya ya melakukan sosialisasi. Tadi dari Bawaslu juga sudah mengutarakan ya, memang ini waktunya partai politik untuk melakukan sosialisasi. Tapi begini, saya pikir tadi argumen Bang Andi Sinduliga itu sebuah sesat pikir ya. Sebuah red herring policy, sebuah whataboutism, seolah membenarkan sesuatu yang salah dengan cara menuding orang lain melakukan kesalahan yang sama. Terlepas tudingannya benar atau salah, cuman yang jelas itu bisa membuat diskusi kita bergeser. Jadi saya pikir kita tetap saja fokus di sini. Jadi saya tidak akan membeli sesat logika Bang Andi Sinduliga tadi. Oke, soal mengumpulkan relawan itu menurut Anda pelanggaran apa yang salah? Itu disampaikan dong, apa yang salah? Ya itu dia. Apa yang salah? Yang sesat berpikir itu apa yang salah? Coba sampaikan. Oke. Ini kan publik yang mengumpulkan relawan itu apakah cuma Anies Baswedan atau ada tokoh lain kira-kira? Gitu loh. Ya saya juga nggak tahu dengan tokoh yang lain, tapi yang jelas topik kita hari ini adalah Pak Anies Baswedan mengumpulkan para relawan tersebut dan kemudian terjadi pekikan-pekikan ya di lingkungan masjid Anies Presiden. Saya pikir ini kita nggak usah terlalu naif lah untuk mengatakan bahwa ya oke, di sini ada sesuatu yang bau amis, yaitu bagi kami ini adalah pemanfaatan rumah ibadah untuk keperluan. Ya terserah, silakan bilang ini sosialisasi, silakan bilang ini kampanye, karena kalau secara aturan sosialisasi itu kategorinya beda dengan kampanye ya. Cuman saya pikir Pak Anies dan timnya ini bisa berkilah karena ada celah administratif aja. Oke, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, ini ada celah administratif. Apa yang Anda lihat dari kegiatan? Kalau menurut klaimnya Bang Andi itu silaturahmi, mengumpulkan relawan. Kita belum masuk ke dalam tempat ibadah ya. Silaturahmi mengumpulkan relawan itu yang diduga sebagai kampanye terselubung. Ini kesulitannya karena kita punya PKPU nomor 33 2018 itu mengatur partai politik, bukan calon presiden. Bahwa di PKPU 33 2018 itu memang dihajatkan partai politik itu untuk sesegera mungkin sosialisasi. Tapi dengan batasan-batasan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Puadi, misalnya hanya melalui bendera, simbol-simbol gitu dan seterusnya. Nah, pertanyaan muncul, bagaimana kalau langsung kandidat-kandidatnya yang melakukan kampanye? Yang tidak lagi membawa bendera partai, tapi langsung membawa bendera orang seperti yang dilakukan oleh Bung Anies. Nggak ada aturannya di undang PKPU kita. Itu persoalannya tuh. Nah oleh karena itu ya akan terjadi perdebatan yang begini terus. Oke, tapi kalau menurut Anda yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu apa? Saya penganut paham kampanye sepanjang waktu. Oke, jadi ini kampanye memang menurut Bang Rey? Mau katakan silaturahmi, sosialisasi, intinya dia itu kampanye. Yang membedakan kampanye secara undang-undang aturan itu dengan yang tidak, hanya soal pilihlah saya. Berarti ini curi start kampanye menurut Bang Rey? Dan karena saya penganut paham kampanye sepanjang waktu, bagi saya nggak ada istilah pencurian start kampanye. Karena begitu presiden ditetapkan, besoknya ada yang mau kampanye jadi calon presiden, boleh. Itu penting bagi saya. Dan oleh karena itu, hukum-hukum yang berlaku dengan kampanye itu mestinya berlaku kepada dirinya. Jadi ada aturan yang memang tidak jelas di situ ya. Misalnya apa? Saya sih nggak terlalu memperdulikan ya. Kalau misalnya konteks dengan rumah ibadah, hati-hati. Ini rumah ibadah. Oke, nanti kita masuk satu. Yang kedua, Anda harus transparan soal penggunaan dana kampanye Anda. Mau dana kampanye mana, mau sosialisasi namanya, silaturahmi namanya. Selama itu dipergunakan dalam kerangka memperkenalkan diri Anda kepada publik sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, pakailah hukum-hukum publik. Itu bagi saya. Oleh karena itu kampanyelah sepanjang waktu. Itu penting bagi Republik ini. Tapi bersamaan dengan itu kewajiban-kewajiban yang semestinya berkaitan dengan itu juga dilakukan. Soal transparansi penggunaan dana, siapa yang menyumbang, siapa yang memberi. Tolong diungkapkan itu kepada publik itu. Itu posisi saya ya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Anies, entah Anda mau mengatakan itu silaturahmi, apanya, sosialisasi, nggak apa-apa. Nah cuma nanti kalau terkait dengan ini, ada saya 3 catatan yang memang harus betul-betul hati-hati dilakukan oleh Bung Anies. Oke, saya mau ke Bang Nasir. Apapun bentuknya, apapun kata-katanya, kata Mas Anies itu kan akselerasi. Jadi sebenarnya kalau meminjam Bung Rai, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya itu salah alamat. Orang kalau salah alamat biasanya tersesat. Ya. Jadi, maksudnya gimana itu? Ya kalau orang salah alamat. Harusnya yang disemprit
Siapa? Nggak ada yang perlu disemprit. Oke, Ya, karena nggak tadi perlu aturannya, dan saya pikir juga PKPU sudah memikirkan, ya, KPU sudah memikirkan soal tadi tidak ada aturan itu. Ya, karena kalau diatur secara rigid, ya, secara ketat, itu justru membuat demokrasi tidak menarik, ya, tidak menarik. Mungkin begini Bung Nasir, sebetulnya Anies ini ke daerah-daerah itu merupakan aktivitas partai atau aktivitas Anies. Nah di situ mungkin dulu dia selidiki. Kalau ia aktivitas partai, berdasarkan partai, berlaku ketentuan 33 2018. Tapi kalau ia melakukan sendiri, di belakangnya di backup oleh partai, nah ini memang nggak ada aturan. Iya, Itu kira-kira. dan setiap daerah oleh kan karena itu akan terjadi perdebatan terus-menerus. Iya, makanya setiap daerah kan ada relawan. Kalau ia mempergunakan partai sebagai ini, nah, yang muncul harus bendera partainya. Yang naik harus bendera partainya. Partainya yang resmi mengatakan kami sedang melakukan aktivitas politik. Gitu kira-kira itu. Di mana di dalamnya ada Bung Anies, ada ketua partai di daerah-daerah itu, macam-macam dan seterusnya. Nah itu kita pakai undang-undang PKPU nomor 33 2018. Nah sekarang kalau lebih menonjol Aniesnya. Gitu. Sementara backup partainya kelihatannya backup. Nah, ini kosong aturan terjadi akan perdebatan. Itu kan soal strategi di lapangan. Contoh misalnya, contoh misalnya teman-teman Nasdem misalnya membawa Anies ke Aceh. Anda kan PKS juga pasti akan di bulan Ramadan ini Iya, kemarin kami di Serang misalnya, apel siaga, ya kan kemudian mengajak Anies ya untuk bicara di depan khalayak, di depan konstituen dan sebagainya. Itu masih PKPU 33 nomor. Iya, maksud saya itu. Jadi kemudian juga jadi sebenarnya ketika ada partai pengusung Anies datang satu daerah, itu kan juga dia pertemuan partai. Jadi partai itu bertemu dengan konstituennya, partai bertemu dengan masyarakat. Lalu ada baca pres yang mereka usung, dihadirkan di situ, menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Lalu apa yang salah? Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Tapi itu justru partai politik itu harus sering mendekatkan ya mereka kepada itu masyarakat. yang saya maksudkan Bung Nasir. Kalau kita pakai PKPU nomor 33 2018 sebagai dasar, yang boleh itu cuma lambang-lambang partai loh yang muncul. Itu persoalan sesuai dengan PKPU. Betul. Nah, kalau ternyata yang lebih dominan munculnya bukan lambang partai, misalnya tadi seperti pertemuan relawan-relawan itu, namanya pertemuan relawan, bukan pertemuan kader partai. Ya kan dua hal yang berbeda tuh. Karena namanya relawan, kita akan lihat apakah ini inisiatif partai atau inisiatif sendiri-sendiri, sebab makna relawan itu tidak di dalam koordinasi partai. Itu asumsinya tuh. Itu karena nggak ada aturannya, jadi kita akan berkutat di situ terus. Ini sepertinya habis ini Bawaslu harus mengeluarkan aturan resmi soal ranah abu-abu ini karena bukan Bawaslu. KPU. Makanya ini sudah dari awal kita ingatkan kepada KPU buat bentuknya karena 33 2018 hanya untuk mengatur partai. Hanya mengatur partai gitu. Dan setelah ini kita akan masuk lebih dalam ya, karena di dalam surat edaran Bawaslu juga menyinggung larangan melakukan kegiatan di tempat ibadah. Apakah memang kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan berpotensi masuk ke dalam ruang-ruang rumah-rumah ibadah? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Pak Puadi lagi, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Pak Puadi, dalam surat edaran Bawaslu disebutkan Bawaslu mengimbau agar kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan baca pres tidak dilakukan di tempat ibadah. Apakah kemudian Bawaslu melihat ini kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan memang berpotensi di rumah-rumah ibadah? Makanya keluar surat edaran itu. Saya kira begini nih, oleh karena itu ya, saya menekankan semua orang itu paham dan menahan diri saja untuk tidak melakukan apapun dalam bentuk kampanye ya atau citra diri, sebab ini bukan waktunya untuk berkampanye, itu satu. Yang kedua ya, partai politik dan seluruh pemangku kepentingan pemilu ya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Terutama ini kaitannya dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan isu politik identitas, ya kan?
kemudian politisasi SARA, dan ini juga menjadi sebuah kebutuhan untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis, dan ini terutama di tempat keagamaan ya. Oke, Pak Puadi, artinya surat edaran Bawaslu itu keluar karena melihat arahnya Anies Baswedan melakukan kegiatan politik praktis tadi di tempat-tempat ibadah. Makanya surat edaran itu keluar. Lagi-lagi ini kita tidak hanya ditujukan kepada Anies ya. Tapi surat edaran itu spesifik loh soal kegiatan Anies Baswedan di Surabaya. Iya, kalau yang di Surabaya itu yang himbauan itu ya, ini upaya-upaya yang dilakukan pencegahan oleh jajaran kita, terutama pengawas pemilu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Supaya tidak melakukan aktivitas ya politik praktis di tempat keagamaan, dan ini juga serta juga menciptakan satu kondisi ya yang sejuk, damai gitu kan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini juga terutama dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil namun juga dari sisi proses. Baik, saya mau ke Mas Uki. Mas Uki. Saya boleh ini sedikit. Sebentar. Saya ke Mas Uki dulu. Mas Uki, Anda melihat ataupun PSI melihat bahwa surat edaran Bawaslu itu keluar karena ada kekhawatiran kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini dilakukan di rumah-rumah ibadah, di masjid. Ya, sebenarnya kalau dari yang saya lihat sih memang ini adalah bentuk aktivitas politik di rumah ibadah ya. Jadi kami di PSI melihatnya firm ya bahwa ini adalah aktivitas politik di rumah ibadah. Bagian mananya yang ini saya ada beberapa tadi kan poin Bang Adi mengatakan tidak ada ceramah katanya. Ya, tapi satu ada mobilisasi massa. Ya, mobilisasi massa ini ada kendaraan lengkap, kendaraan itu diberi nomor, foto Pak Anies ditempel di sana dan lain-lain. Ada bus, ada minibus, shuttle segala macam, dan itu ada di parkiran area aktivitas tersebut terjadi. Berarti di masjid. Ya. Kedua, terdengar pekikan yang luar biasa, nyaring dan organize ya, Anies Presiden di lingkungan tersebut ya. Lalu yang ketiga, ini menjadi semakin bermasalah karena kita sama-sama tahu rekam jejak Pak Anies di Pilkada 2017, sebuah pilkada yang keji, yang kejam, yang memecah belah, yang memenangkan Pak Anies Baswedan. Nah, jadi apa yang terjadi di Surabaya menurut hemat kami adalah sebuah peristiwa yang mencederai kesepakatan bersama, yang tidak saya pikir itu nggak benar ya. Untuk tidak mempolitisasi agama. Kemudian mengatakan begitu, memblame bahwa pilkada DKI itu keji, kejam dan lain sebagainya. Jadi ya udah terima saja bahwa memang ada yang menang, ada yang kalah. Jangan kemudian kita mengatakan perkara bahwa menang kalah itu kemudian membawa ke sana kemari. Saya pikir itu perkara menang dan kalah itu memang adalah hal yang biasa. Kenapa saya bilang kejam? Kenapa saya bilang kejam? Karena di jalanan, di sosial media, narasi bukan peperangan tapi narasi kebencian yang membawa sentimen agama, etnis, itu terjadi di mana-mana. Bahkan beredar video di sana, beredar video di sana. Anak-anak di bawah umur, marching ya sambil orasi, bunuh, rumah-rumah ibadah. Lalu apakah semua itu Anda alamatkan kepada Anies? Dipenuhi spanduk-spanduk. Saya mau tanya, apakah semua itu Anda alamatkan kepada Anies? Enggak, dijelasin. Anda ditonton publik. Iya, Anda kan tadi kan menolak kekejian. Saya sedang menceritakan kekejian. Gimana? Saya sedang menjawab pertanyaan Anda tadi. Apakah yang seorang saya belum selesai. Lalu Anda alamatkan kepada Anies Baswedan? Spanduk. Saya mau tanya itu aja. Sebentar Bapak. Enggak. Dia bilang keji, kejam, kemudian ada anak-anak bawa spanduk bilang begitu. Pertanyaan saya, apakah itu semua Anda alamatkan kepada Anies Baswedan? Pertama-tama Anda berarti setuju dulu bahwa terjadi peristiwa yang keji. Ya, saya tidak setuju. Oh ya udah, berarti pertanyaan Anda nggak relevan. Bukan tidak relevan, saya mau tanya. Saya mau tanya. Loh, gimana? Keji. Gimana? Kan yang bilang keji kan lu. Yang bilang kejam kan Anda. Lalu kemudian saya tanya, apakah semua adegan-adegan yang Anda sampaikan tadi itu kemudian dialamatkan kepada Anies Baswedan? Lalu kemudian dengan begitu Anda kemudian membawa kepada baca pres sekarang. Saya sejak awal mengatakan bahwa Pilkada 2017 adalah pilkada yang keji. Ya. Tadi Bang Nasir, tadi Bang Nasir keberatan saya mengatakan itu pilkada yang keji, maka saya jelaskan. Ya.
belakangan setelah saya mengatakan itu adalah sebuah pilkada yang keji, saya bilang itu adalah pilkada yang keji yang memenangkan Pak Anies. Oke. Ya, bahwa Pak Anies kemudian dekat dengan tokoh-tokoh ya yang melakukan politisasi agama, itu adalah sesuatu yang nggak bisa terhindarkan. Oke, kita kembali nih ke Itu topik adalah kita. fakta. Waktu Itu adalah sedikit untuk fakta. itu. Oke. Oke. Iya tadi, apakah kemudian PSI melihat bahwa ini akan terulang kembali? Ya, saya pikir makanya tadi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu adalah sesuatu yang sudah tepat dan terukur ya. Karena ini adalah upaya pencegahan tanpa punishment, at least sampai dengan sekarang ya. Sehingga at least sekarang masyarakat bisa tahu, bisa menilai ada potensi ke sana lagi. Ada potensi ke sana lagi. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Oke, silakan Bang Andi. Iya, saya itu yang keji justru yang menyatakan itu. Jadi Ahok itu kalah, ya itu studinya juga ada itu, ya. Jadi itu adalah pengingkaran Ahok terhadap janji-janji Jokowi Ahok oleh kepada masyarakat Jakarta, kaum miskin tuh, yang digusur, yang dulu janjinya tidak digusur tuh. Oke. Ya. Jadi dan kemudian digusur dan kemudian terjadi perlawanan terhadap Ahok itu. Ada sentimentasi agama, saya nggak katakan tidak ada itu. Dan itu di luar batas kendali Anies itu. Orang memilih itu, bisa nggak kita pilih orang, dia memilih karena persamaan suku. Dia memilih karena persamaan agama, nggak bisa kita larang itu. Oke. Nah, Ya, ini kalau kan apa yang dikatakan kalau oleh Bang dikatakan Andi ini kan sebentar. sekedar membenarkan Sebentar, tadi politisasi Anda nggak saya agama. bantah dari itu. Tidak saya potong. Saya mau katakan, siapa sih yang mempolitisasi agama? Yang mempolitisasi agama dan ayat itu yang mengemukakan surat Al-Maidah pada bukan tempatnya. Oke. Dan itu mengatakan bahwa ada perkataan memilih di situ. Dan itu membuat orang marah. Kemudian ada aksi Dan dari ini akan kita. terulang lagi? Ada aksi dari kita, tergantung konteksnya. Oke. Terulang itu apa konteksnya? Kan ada aksi, ada reaksi. Iya. Ya. Yang dilakukan oleh orang pada katakanlah 212, 411 itu adalah reaksi kemarahan terhadap mereka tidak terima itu ayat agamanya ditafsirkan sesuai selera orang yang bukan menganut agama itu. Nah itu satu sisi itu, ya satu sisi. Nah yang mana yang keji? Baik. Yang keji itu Jadi, justru Mbak Rifana, adalah yang kesimpulannya. mempolitisasi. Saya mau tanya, mempolitisasi orang meninggal, namanya Ibu Hindun, Oke, sudah oke. meninggal, Itu udah lewat dipolitisasi itu. terus dan terus kemudian dibilang politisasi mayat dan padahal yang menguburkan Ibu Hindun itu Ya, adalah ya. orang-orang PKS dan Gerindra. Oke. jadi Kita kembali ke intinya adalah- jalur topik kita. Gini, Silakan Bang intinya, Rey. Ini tidak mau di DKI Jakarta baik PSI maupun Bung Andi mengatakan ada persoalan identitas agama di situ. Itu aja. Soal siapa pelakunya mereka beda-beda. Itu aja kan. Nah kebetulan bulan ini adalah bulan Ibu Hindun meninggal dunia seingat saya ya. Oleh karena itu kita kirim Al-Fatihah kepada beliau Nah, itu lebih untuk bagus. mengingatkan kita Ya, bahwa ya. beliau adalah korban dari Oke. politik di DKI Jakarta. Pilkada ya. Satu, kita kembali ke tema. Kalau saya membaca surat SMS-nya Bawaslu, ya ini Bawaslu ini memang agak sulit. Nanti kalau nggak ditegur, pasti Bawaslu juga kena. Itu ada gini-gini Bawaslu di mana aja gitu. Termasuk saya yang biasanya keras kalau yang gituan pada Bawaslu. Jadi kalau Bawaslu mengirim surat kepada katakanlah takmir masjid, mengingatkan itu, pada tindakan itu aku masih oke. Tapi kalau saya baca redaksi dari surat yang berkembang sesuai dengan blastik itu, ini saya yang sesuai berkembang, saya nggak tahu yang aslinya. Nanti mungkin Pak Puadi bisa menjelaskan. Menurut saya memang ini redaksinya agak berlebihan. Oke, kita berpegang pada surat edarannya saja yang Enggak, dikeluarkan saya berpegang oleh... pada, karena saya nggak punya surat edarannya. Iya, kita sudah saya punya. berpegang Karena tadi pada kan dibantah oleh Bawaslu bahwa Iya, mereka makanya tidak mengeluarkan. kita kan menganalisanya dari sini. Oke. Nah kan di dalam surat itu dinyatakan surat Bawaslu Jatim nomor sekian tanggal 13 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Belum kejadian sudah diklaim ada pelanggaran. Jadi SMS blast dengan surat edaran berbeda Iya, isinya. nggak tahu. Makanya itu yang saya nggak tahu. Saya kan mendasarkan diri pada ya SMS blasting ini. Bahwa Bawaslu mengatakan tidak ada itu informasi baru. Gitu ya. Tapi kalau saya mendasarkan pada dasar ini, aktivitas Bawaslu mengingatkan itu sudah tepat. Dan bukan hanya ke Anies, tentu harus dilakukan kepada semua pihak. Oke, tapi menurut Anda tidak terhindarkan ya bahwa kegiatan setelah itu selesai, Anies Baswedan itu. kita analisa apa yang berpotensi dilakukan oleh Anies itu bisa dikatakan melanggar. Saya lihat dari 3 hal. Kalau misalnya terjadi, pertama, apakah ada ajakan entah itu partai atau individu
yang berhubungan dengan aktivitas itu untuk sama-sama datang ke masjid. Kalau tadi klaimnya Mas Uki saya kan nggak tahu. ada. Ya, misalnya dengan Ada pengerahan mengatakan massa. Anies sholat di sini yuk kita rame-rame, itu satu. Itu masuk dalam kategori pelanggaran? Tunggu dulu, ini Oke. sifatnya ada 3 saya bilang kan. Yang kedua adalah apakah di dalam aktivitas itu ada penyampaian sesuatu? Ya, misalnya nggak langsung begitu selesai sholat Jumat nggak langsung pulang. Oke. Tapi ada orasi-orasi yang orasinya tentu nggak bisa dilihat dari soal apakah yang melakukan ajakan atau tidak gitu. Misalnya dengan mengatakan ini itu gitu. Itu punya potensi akan bisa disebut melakukan pelanggaran. Nah, yang ketiga adalah soal apakah aktivitas itu kemudian dijadikan oleh Anies sebagai bagian dari dan mencitrakan diri. Gitu. Nah, kalau saya lihat misalnya di media sosialnya Bung Anies, aktivitas itu dibuat oleh dia di media sosial. Ketemu dengan jamaah masjid macam-macam dan seterusnya gitu. 3 akumulasi ini berpotensi menurut saya terjadi pelanggaran terhadap asas, entah itu sosialisasi namanya, entah itu karena itu dilakukan di rumah ibadah. Oke, jadi Anda melihat Gitu. memang ada potensinya. Ada potensinya. Oke. Tapi kalau Anies terbebas dari ini, masyarakat datang yang nggak ada, memang itu masyarakat yang jamaah yang umum di situ, misalnya gitu ya. Kalau ada pengerahan massa, masuk? Iya, itu makanya kalau ada tinggal dicari oleh Bawaslu. Ada nggak sih sebetulnya pengerahan massanya? Ada SMS nggak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berhubungan dengan Anies? Entah itu namanya relawan, entah itu pengurus partai, macam-macam gitu ya. Yang kedua, ada nggak pidato-pidato yang bisa ditafsirkan itu adalah bagian dari pencitraan dirinya. Meskipun nggak ada ajakan pilih saya gitu. Dan yang ketiga, apakah aktivitas itu kemudian dimobilisasi dalam kerangka menaikkan citra, dalam hal ini adalah Anies Baswedan gitu. Nah, yang ketiga itu saya lihat itu diunggah oleh Anies Baswedan di media sosialnya. Dan Saya kalau jawab itu terus-menerus dilakukan oleh Anies, itu berpotensi disemprit oleh Bawaslu. Dan Saya saya jawab setuju itu ya. kalau itu Karena disemprit. Anda di sana Jadi nih. yang pertama tidak ada mobilisasi itu. Right. Dan itu boleh dicek itu sama pengurus masjid di sana itu. Ya, kan kalau gini, kalau ada mobilisasi yang luar biasa, pastilah jumlah orang sholat di sana itu lebih banyak daripada biasanya. Itu bisa dilihat dari situ. Nah, ini menurut saya Bung Anding tidak harus dijawab. Ini yang saya mengatakan itu kita buat kriteria-kriteria. Iya, maksudnya tidak hanya terjadi di situ. Nanti kalau misalnya terjadi sebagai panduan menurut dalam bayangan saya bagi Bawaslu gini, untuk menyatakan ini tindakan ini sudah karena masuk itu kategori pertanyaan melanggar. yang Bung Ray sampaikan. Itulah kira-kira ya tuh. pertanyaan. Ya nggak usah dijawab dengan kenapa kasuistik. harus? Menurut saya harus jawab karena itu sudah pertanyaan dilontarkan ke publik. Sebab ini Bung kan Andi karena jika ini Anda mengatakan itu. Sebab Bung Andi bisa mengatakan tidak, itu kita mengatakan nanti Bawaslu menemukan 3 indikator. Ya silakan Bawaslu cek itu makanya saya kalau katakan. Bawaslu tidak menemukannya, itu artinya masih aman. Yang kedua, aktivitas itu tidak ada pidato di sana. Nah, yang ketiga, kalau soal dipublish di sosial media Anies, kalau kita lihat Twitternya, kita lihat Facebooknya, kita lihat Instagramnya, seluruh kegiatan Anies itu, ya termasuk ketika DKI, semua diupload sama dia, bukan sesuatu yang baru. Itulah yang saya mau katakan, Bung Andi. Karena ini berhubungan dengan rumah ibadah, nah di situ persoalannya. Kalau dia ketemu di mana-mana selain rumah ibadah, selain tempat kantor pemerintahan atau pendidikan, ada 2 tempat kan, rumah ibadah dan juga tempat pendidikan. Dia bertemu di pinggir pantai, upload aja. Tapi rumah ibadah itu ada hukum tersendiri. Media sosial gitu loh. Jadi televisi juga kemudian menyorotkan kameranya. Iya makanya. Dia turun tangga, naik tangga begitu loh. Iya makanya. Ini hukum di rumah ibadah itu, ini nggak berhubungan dengan kampanye toh. Ya, yang itu berhubungan dengan penggunaan rumah ibadah untuk kepentingan kampanye. Itu hukumnya tuh. Jadi ada 2 di situ. Satu, apakah ada kampanye? Kalau saya sih nggak ada kampanye. Tidak ada kampanye. Yang kedua, apakah ada penggunaan rumah ibadah untuk kepentingan kampanye? Jadi ada 2 hukum di situ. Oke. Saya mau lihat dan saya mau tunjukkan pernyataan dari Anies Baswedan berikut ini. Ini maknanya apa ini? Apakah tadi menjawab yang disampaikan oleh Bang Rey? Oke, di sini ya. Anies Baswedan bakal calon presiden. Ini tanggal 17 Maret kemarin baru disampaikan. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Jadi secara tidak langsung politik identitas itu tidak terhindarkan kalau menurut Mas Anies. Oke, ada lagi? Satu lagi. Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Maka identitas yang terlihat adalah agamanya. Itu akan terus terjadi
selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku maupun agama, Bang Nasir. Iya, secara teori begitu. Makanya kita perlu ada pengaturan begitu loh. Perlu ada kemudian penyelenggara yang mengatur ini agar kemudian politik identitas ini tidak bergesekan, ya, kemudian tidak berhadap-hadapan. Itu nggak bisa dihindari. Saya pernah baca ya salah seorang menulis misalnya di satu harian terkait dengan politik identitas. Dia nggak bisa katakan bahwa bisa dihindari, cuma dia membuat rambu-rambu agar kemudian politik identitas ini tidak memecah belah ya persatuan dan kesatuan bangsa. Diatur. Nah, makanya penyelenggara mengatur itu. Kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya preemptif dan preventif. Ya, mendeteksi dini di mana celah-celah yang kemudian di situ politik identitas bisa subur dan kemudian membuat kemudian perpecahan. Kemudian dilakukan pencegahan lewat peraturan-peraturan, sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi secara teori apa yang dikatakan oleh Mas Anies itu betul, nggak bisa dihindari. Ya, ketika misalnya soal gender ada perempuan ada laki, yang perempuan pasti akan bilang pilihlah perempuan. Ya, kemudian walaupun juga tidak tertutup kemungkinan laki-laki juga akan memilih perempuan. Tapi isu-isu seperti itu akan terus ya. Jadi itu akan terjadi ya pada Pilpres 2024. Iya, makanya perlu aturan supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Itu Mas Uki ini mengafirmasi nggak bahwa yang disampaikan oleh Pak Anies ini bahwa politik identitas tidak terhindarkan dan itu akan terjadi lagi nanti perpecahan tadi? Iya, sebenarnya begini ya, dari yang kami tangkap Pak Anies itu sedang berusaha, sedang berupaya untuk mewajarkan, menormalkan politik identitas. Sebenarnya politik identitas ya di dalam alam demokrasi itu sesuatu yang juga nggak bisa dibilang itu bukan demokratis. Tapi itu adalah demokrasi yang kualitasnya rendah. Gitu. Demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang betul-betul esensial adalah demokrasi. Karena demokrasi ini pada hakikat adalah sebuah instrumen. Sebuah alat untuk membawa kepada kesejahteraan gitu. Dan bagaimana tadi saya sudah katakan, bagaimana seorang pemimpin bisa membawakan kesejahteraan ketika dia terpilih bukan karena kecakapannya, tapi karena agamanya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lawan dari politik identitas sebenarnya adalah politik gagasan. Gagasan itu adalah asupan pokok dari demokrasi yang berkualitas. Gagasan yang terbaik diadu menang gitu. Dan ketika gagasan yang beradu itu banyak, yang diuntungkan itu masyarakat. Di sanalah perbedaan warna itu menjadi sesuatu untuk dirayakan. Berbeda ketika kita berbicara politik identitas. Perbedaan warna itu menjadi bahan bakar untuk permusuhan. Jadi menurut Anda nanti pada Pilpres 2024 Anies Baswedan akan menggunakan pola yang sama begitu? Saya politik identitas. Ya, kalau saya melihat gejalanya bahwa beliau itu sudah mulai mewajarkan, mulai menganggap normal. Saya pikir itu adalah indikasi ke sana, walaupun saya tidak bisa menyimpulkan itu ya, karena saya nggak pernah juga ngobrol dengan Pak Anies. Oke, silakan Bang Andi jawabannya. Gini ya, ini kan soal kata sama perbuatan aja ini nggak nyambung Uki ini. Jadi kalau Uki misalnya mau bicara politik gagasan, maka yang ditawarkan itu gagasan, bukan mengungkit hal-hal di masa lalu tuh. Dan kemudian diangkat terus dalam setiap diskusi. Coba perhatikan Uki ini kalau bicara itu selalu diangkat itu. Nah sekarang misalnya, Anies Baswedan pada tanggal 17 Februari di salah satu media nasional ya, di koran cetak tuh 17 Februari, itu menuliskan highlight besar pikirannya. Judulnya meluruskan jalan menghadirkan keadilan tuh. Dan itu bisa dibaca. Dan saya belum lihat ada kontestan lain yang memunculkan gagasan dan pikirannya. Itu bentuk gagasan yang disampaikan. Ya harusnya yang kita challenge ini kalau bicara gagasan tuh. Nah, dan kemudian kalau tidak setuju sama ini, munculkan gagasannya. Sehingga tidak kemudian mengorek-ngorek masa lalu yang sudah lewat, yang sumir, itu kemudian dikonstruksi terus tuh. Seperti Uki ini, dikonstruksi terus tuh, dilabelkan terus tuh. Sama dan tidak punya narasi juga. Tapi ini kan ada kekhawatiran bahwa akan terjadi polarisasi. Tidak ada kekhawatiran, itu cuma karena 2017. dukung Ahok, kalah tidak siap, cuman itu kok. Ya kan, jadi kalau di kampung saya, di Aceh itu disebut dengan banci ruman. Benci ruman itu benci wajah.
Pokoknya kalau lihat wajah si A udah benci aja. Padahal apa yang dilakukan si A itu bagus. Dia punya gagasan. Itu yang nggak boleh. Saya pikir Bang Nasir dengan Bang Andi ini karena tidak mampu menjawab substansi dari apa substansi yang Anda sampaikan gitu loh. Maka yang diserang adalah personal. Betul tadi Bung Andi itu benar ya. Itu adalah bahwa selalu mengungkit-ungkit masa lalu, bicara itu begitu. Kadang-kadang kan kayak Pak Anies sendiri Anda bilang, tahu nggak lihat tentang politik identitas? Kan secara normatif, Mas Anies itu ingin disampaikan. Secara normatif, soal kemudian berkualitas atau tidak berkualitas, itu tergantung implementasinya. Dan kemudian saya mengatakan, kecuali kalau Anda tidak setuju, kecuali kalau Anda tidak setuju, masyarakat, bahwa ada ormas di dalamnya. kalau seseorang jadi dipilih sebenarnya karena untuk agamanya, menghadirkan demokrasi yang berkualitas itu bukan hanya penyelenggara, tapi seluruh pemangku kepentingan juga ikut serta untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas, demokrasi yang berkualitas begitu. Jadi bukan soal kemudian kita lihat secara normatif mengatakan begini lalu kita mengatakan bahwa tidak berkualitas. Berkualitas itu kita lihat implementasinya. Oke. Sebentar sebelum saya ke Bang Rey, saya kasih waktu dulu sedikit. Ya, saya balik lagi ya, ini Bang Nasir dengan Bang Andi ini kan sudah menyerang personal, ini argumentasi yang ad hominem. Tapi begini, tidak ada yang personal. Maksudnya personal apa? Oke, sebentar. Tadi kan kita berbicara kualitas misalnya, dan saya sudah sejak awal menerangkan bahwa esensi demokrasi sebagai sebuah instrumen, dia seyogianya harus membawakan kita rakyat kepada kesejahteraan. Ya. Pak Anies bilang sendiri dengan sangat percaya dirinya lihat rekam jejak, ya kan. Kalau kita melihat rekam jejak, terutama bicara soal kesejahteraan, ya. Di era Pak Anies ini kemiskinan itu meningkat meroket. Bahkan salah satu yang terburuk datanya coba 15 tahun. Pada saat Pak Anies dilantik pada tahun 2017, angka kemiskinan di DKI Jakarta itu 3,78%. Kemudian pada saat Pak Anies lengser September 2022, ya karena data terakhir itu September 2022, angka kemiskinan di DKI itu adalah 4,61%. Jadi poinnya apa nih? Poinnya adalah memang di bidang kesejahteraan Pak Anies itu gagal, ya, terutama dalam menanggulangi kemiskinan. Dan inilah yang kita dapat kalau kita memilih seorang pemimpin berdasarkan agamanya, tidak menggunakan asas meritokrasi, tidak menggunakan kualitasnya. Oke, saya nanti mau ke Bang Rey minta tanggapan, tapi saya harus terakhir dulu nih ke Pak Puadi Bawaslu. Pak Puadi, Bawaslu disorot ya karena ada subjektivitas tertentu terhadap Anies Baswedan. Apakah kemudian ke depannya Bawaslu akan juga memberikan himbauan ataupun teguran, pemberitahuan kepada tokoh-tokoh lain? Karena ini kan tokoh-tokoh lain yang juga melakukan dalam tanda kutip kampanye terselubung juga banyak, bukan hanya Anies Baswedan. Pak Puadi. Saya kira ini tidak hanya persoalan Anies secara substansi ya. Saya coba sampaikan bahwa untuk menegakkan regulasi kepemiluan ya, Bawaslu secara konsisten tetap ya akan terus mengawal berbagai terutama prinsip pemilu ya, terutama itu pertama. Kedua, memberikan himbauan ya kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga kemurnian pemilu. Dari segala bentuk kaitannya dengan penyimpangan atau juga kecurangan. Kemudian juga Bawaslu sampai saat ini ya secara proaktif, kemudian juga terus memberikan himbauan dan memberikan himbauan kepada partai politik setelah partai politik menjadi peserta pemilu. Ini akan diawasi semua ya, peserta politik, peserta Pemilu 2024 akan diawasi semua oleh Bawaslu. Kita tunggu ketegasannya Bawaslu ini. Ke semuanya. Iya, artinya untuk mengafirmasi keadilan pemilu kita tetap konsisten ya. Konsisten ya, mengimbau kepada partai politik ya dan kepada semua warga negara Indonesia untuk juga berkontestan ya. Dengan cara yang jujur, kemudian juga adil, mendorong suasana yang kondusif. Bawaslu akan adil ya. Saling menghargai tentunya karena tanggung jawab pemilu berintegritas itu tidak hanya kepada Bawaslu saja, ya, kepada peserta juga. Yang ada KPU ya, namun juga tanggung jawab semua pihak ya demi tegaknya NKRI. Baik.
Baik, terima kasih anggota Bawaslu Republik Indonesia Pak Puadi sudah hadir di Political Show malam hari ini dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber dan juga mahasiswa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber. Tapi kita sebelumnya bergabung dulu dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Bhayangkara yang sudah mengikuti perbincangan kita. Mereka berhak bersuara ya karena mereka adalah pemilih terbesar di pemilu 2024 nanti. Sudah ada Vicky dan juga Tessa perwakilan dari mahasiswa Universitas Bhayangkara. Silakan Vicky dulu. Baik, terima kasih Mbak Rifana dan Bapak-Bapak atas perbincangan hangatnya. Kami di sini sudah menyimak dari tadi perbincangan dari Bapak-Bapak dan kami duduk di sini untuk berkapasitas untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih kepada CNN sebelumnya. Singkat saja, apakah kemudian ada aturan atau dasar hukum yang berlaku dalam hal Anies yang kemudian menjadikan seolah Anies ini melakukan sebuah kampanye terselubung. Lalu bila apa yang hendak dicapai adalah sebuah pencegahan, apa tidak sebaiknya Bawaslu membuat sebuah pengajuan draft aturan tentang kampanye yang lagi-lagi ini untuk mengurangi tindak terjadinya sebuah repetisi ke depannya. Sekian. Oke, itu tadi sebenarnya sudah ada di perbincangan, nggak apa-apa. Satu lagi Tesar, silakan. Baik, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbicara. Tadi menurut Bang Andi tidak ada pidato dalam kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Tetapi apakah kampanye itu selalu identik dengan pidato? Oke. Menurut saya kegiatan yang dilakukan Anies Baswedan di Surabaya itu mengarah ke arah kampanye. Yang seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu karena belum menjelang masa kampanye. Oke, itu tanggapannya ya? Iya. Oke, terima kasih Tesar dan juga Vicky tadi. Bang Andi silakan dijawab. Kalau menurut teman-teman mahasiswa itu kampanye bukan hanya mengajak memilih tapi sebelum itu ya saya sedikit kegiatan. ya supaya UKI itu jangan suka dramatis gitu loh. Ekonomi merosot. Kembali lagi. Enggak, ini Padahal data. teman-teman Ini mahasiswa- kita bicara data. Jawab dulu nanti baru. Sebentar. Bang Andi. Sebelum saya jawab Sebentar, itu ini kasihan teman-teman mahasiswa supaya nih. dia Ini tahu soal angka kemiskinan. soal angka Oke, kemiskinan ya di udah, DKI. silakan. Ini yang bicara data gitu ya. Iya, saya juga Bagaimana bicara data. 2 tahun Anies ini data ini yang bicara Iya, BPS ini. data ya Bang kan? Andi. Loh, Ya, maksud silakan saya, sebentar. supaya Saya juga ngomong ke ngomong. publik itu jangan sembarangan. Oke, UKI silakan itu datanya maksudnya. gimana Bang Andi? 2 tahun Anies di DKI itu dari mulai transfer Ahok itu terjadi penurunan signifikan kemiskinan di DKI Itu dan naik lagi ketika itu pandemi dan kemudian 2022 akhir sebelum Anies itu berakhir itu turun lagi Turun 0,06 poin. 0,8%. Itu saya sampaikan 0,8%. Tapi Sorry, dari 4,69 menjadi 4,61. Itu 0,0. Bang Andi, coba kalau baca Bang Andi jangan Anda udah ini ya. Apa? Ini ya, saya bukakan itu data bulan Februari itu adalah 4,6 kalau nggak 67 69 ya. Saya lupa persisnya. Mana? Data Coba, bulan coba September data. 2022 itu kemiskinan di DKI adalah 4,61%. Secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai 2022 ini ditayangkan selama aja nih. Pak Bisa nggak Anies ditayangkan menjabat ini? Enggak, ini bisa nggak ditayangkan? selama Pak Anies Supaya- menjabat supaya ngomongnya nggak ngawur terjadi gitu loh. pertambahan orang miskin sebanyak 101.000 Nggak, jiwa. ini bisa nggak Itu ditayangkan adalah nih? Biar- fakta dari data BPS. Itu data BPS. Oke, silakan Bang Andi, Silakan, datanya data data Anda apa? mana Bang Andi? Ini datanya ini. Iya, ya, coba Jadi katakan, Anda katakan. juga menyebutnya salah. Ya, coba katakan. Bukan dari 4,8. Saya bilang masih 4,8. Saya Oke, bilang silakan. 4,67 atau 4,69. Astaga. Kalau Oke, bisa ini ditayangkan biar ini kelihatan nggak nih tingkat kemiskinan di DKI Jakarta 2012 sampai 2022. Oke. Jadi itu ya kalau Ya, ini datanya itu sekarang ya. kita menjawab pertanyaan Oke. teman-teman. Enggak, ini tadi kan itu. yang menjadi masalahnya adalah para pendukung Pak Anies ini memiliki ekspektasi yang rendah kepada orang yang didukung. Sehingga menjadi begitu permisif ya. Oh iya ini naik karena Covid. Padahal daerah lain, rata-rata nasional itu sudah menunjukkan pemulihan.
Dan hari ini rata-rata nasional kemiskinan itu sudah mendekati angka sebelum COVID. Sementara DKI masih stuck di situ-situ aja. Saya pikir ini ada kaitannya dengan ketidakcakapan gubernurnya. Oke, mau menanggapi atau menjawab langsung nih pertanyaan teman-teman mahasiswa? Saya pikir soal kemiskinan bisa. Oke, kemiskinan mungkin nanti di. Jadi Bu adik-adik ya. Tergantung moderator lah. Kalau moderator lanjut itu. Ini soalnya berkutat dengan data, kita lagi nggak bahas itu. Oke, silakan ditanggapi sedikit biar saya adil. Biar saya adil. Coba dong. Silakan, singkat saja ya, karena kita mau menanggapi. Jadi tahun 2017 Anies ya. Ya. Itu 3,7. Ya, 3,78. 3,7. Saya lebih detail. Udah 3,7 ya. Kemudian 2 tahun Anies menjabat itu turun menjadi 3. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta ya. Nah, kemudian naik lagi Januari 2020. Itu memang terjadi peningkatan. Di mana-mana terjadi peningkatan. Dan sebentar dulu, dengar dulu. Sebentar. UKI harus tahu, tidak ada, sebentar, Anda kan mau bicara gagasan, tidak ada daerah yang terkunci terpadat di lain daerah-daerah lain. Cuman Jakarta yang terkunci dan saya kira semua kita tahu itu bagaimana ketatnya di Jakarta itu dan membuat aktivitas perekonomian masyarakat kita jadi karena itu pandemi. terganggu. Di daerah-daerah lain tidak seketat Jakarta. Nah karena itu wajar kalau Jakarta terjadi peningkatan kemiskinan karena pendapatan masyarakat berkurang. Itu satu. Nah yang kedua, nah kita bisa lihat kurvanya. Ketika COVID selesai, itu tingkat kemiskinan menurun kembali. Itu yang saya mau sampaikan itu. Sehingga kata-kata ekstrim tadi itu, mau roket, macam-macam itu ya. Maksud saya itu adalah perkataan-perkataan yang tidak mengedukasi itu. Nanti kita bahas soal capaian kinerja itu nanti di topik berikutnya. Saya mau Anda, Bang Nasir, menjawab tadi pertanyaan teman-teman mahasiswa. Silakan. Begini, saya katakan bentuk kampanye tadi. Kalau menurut teman-teman mahasiswa itu yang ke Surabaya kemarin bentuk kampanye. Iya, tadi kan mungkin adik-adik itu dengar ya bahwa tadi kalau peserta pemilu dalam hal ini parpol itu diatur. Sementara bakal calon presiden yang diusung oleh partai peserta pemilu itu tidak diatur dengan baik. Sehingga kemudian dia juga punya kewajiban ya untuk mempromosikan dirinya. Dalam arti menjalani aktivitasnya. Kan nggak mungkin dia di rumah terus. Ya, dia harus berjalan. Kebetulan saja itu hari Jumat misalnya. Dia sudah mengagendakan hari Jumat sholat di masjid ini. Kemudian ada relawan. Nggak ada kebetulan dalam politik Bang, semuanya all by design. Iya, makanya saya katakan tadi mengagendakan perjalanan misalnya ke Surabaya. Lalu hari Jumat, sholat Jumat di masjid tersebut. Lalu kemudian mungkin pertemuan dengan relawan itu jam 1 atau jam 2. Kalau relawan misalnya setelah Jumat di daerahnya masing-masing yang jauh itu datang ke Surabaya, pasti akan makan waktu. Sementara pertemuan misalnya akan dilakukan setelah sholat Jumat. Lalu kemudian mereka datang dari daerah, kemudian mobilnya mungkin ada gambar Anies dan sebagainya. Saya pikir itu tidak ada yang salah. Ya, bahwa mereka punya kesadaran datang, ya. Kalau kemudian ada pesan menyampaikan ini loh, Mas Anies ada datang, yuk kita ke sana. Jadi sesuatu itu nggak ada salah. Bahwa kemudian orang mengasosiasikan bahwa itu kampanye, ya itu silahkan saja. Tapi saya pikir beliau tidak seperti misalnya dikatakan Bung Rai, tidak mengajak, ya, kemudian tidak berisi tidak menyampaikan kalimat yang kemudian mengajak untuk memilih dia, menyampaikan visi misi program dan sebagainya. Saya pikir itu saya katakan bahwa memang ke depan pengaturan-pengaturan ini ya memang harus benar-benar clear, ya, jangan sampai kemudian menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dicuri sebenarnya. Sebab kalau nyuri itu seperti kucing nyolong ikan, ya. Dia lihat kiri kanan, kemudian dia ambil ikan itu. Bahkan ketika dia menuju ke tempat ikan yang mau dicuri, itu juga dia lihat kiri kanan, pelan. Jadi tidak ada sesuatu yang dicuri sebenarnya. Jadi tidak ada aturan dilanggar ya? Tidak ada aturan yang dilanggar. Ya? Justru ini adalah sebenarnya kebebasan. Jadi sesuatu yang tidak diatur, jangan kemudian kita mengikat dengan yang tidak diatur tersebut. Begitu. Jadi karena nggak ada aturannya ya jalan aja. Ya selama itu tetap menjaga. Ya, menjaga hal-hal yang kemudian tidak membuat orang tidak simpati dengan sang calon tersebut begitu. Sebetulnya bukan nggak ada aturan, ada aturan. Cuma aturan ini sekarang nggak connect dengan apa yang terjadi saat ini. Sebab aturan PKPU 33 2018 itu kan masih mengantisipasi soal peserta pemilu yang dinyatakan oleh KPU sebagai peserta pemilu sesuai dengan aturannya 3 hari setelah itu boleh kampanye. Nah sekarang jadwal kampanye kita dipersempit.
Kan tidak seperti pemilu tahun 2019. Baru 3 hari ditetapkan peserta pemilu dia boleh kampanye. Sekarang nggak ada waktu yang kosong nih. Kita kan kampanye nanti baru bulan November sekian gitu. Nah apa yang terjadi di sini? Ini sebetulnya kosong karena yang diatur PKPU itu bukan waktu ini. Oleh karena itulah perlu revisi PKPU itu untuk beradaptasi. Anies juga nggak termasuk bagian ini karena apa? Anies belum didaftarkan dan kalaupun dia didaftarkan belum tentu berlaku PKPU itu mengingat jadwal kampanye belum ada. Gitu kira-kira yang adalah jadwal sosialisasi. Oleh karena itu menurut saya entah Anda mau katakan sosialisasi namanya, kampanye namanya, silaturahmi namanya, intinya itu sama, memperkenalkan yang bersangkutan kepada publik untuk mendapat simpati. Kalau itu definisinya apa yang disebutkan tadi oleh Bung Tesar kena, tapi itu definisi sosial namanya, bukan definisi aturan. Sebab kalau definisi aturan itu harus ada 1, ajakan, 2, penyampaian visi misi. Jadi Bung Tesar, kalau Anda mengatakan yang dilakukan Anies itu adalah kampanye, iya, per definisi sosial, itu kira-kira. Tapi definisi politik aturan gitu tidak ada ya. Tapi kalau kita merujuk kepada aturan, belum masuk dinyatakan kampanye karena belum ada 1 ajakan untuk memilih. Kedua, tidak ada yang disebut dengan visi misi dan karena visi misinya aja belum disusun. Saya ingin sedikit, Bang Rey sedikit ya. Tadi soalnya sebelum break kan saya sudah janji. Saya ingin tanya, berarti kekhawatiran terjadi polarisasi pada pemilu presiden 2024 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Uki bisa berpotensi terjadi kalau ada sampai sekarang aja terjadi. Ini saya potong nih. Saya potong nih. Kalau sampai sekarang terjadi, riset Saiful Murjani, riset yang terbaru. Sebentar, ini giliran saya toh. Kesempatan. Kita nggak perlu berdebat macam-macam. Semua anti Jokowi sampai sekarang apapun yang dilakukan oleh Jokowi buruk di mata mereka. Semua yang anti Anies, apapun yang dilakukan oleh Anies, buruk di mata mereka. Terus Anda mau katakan nggak ada keterbelahan? Polarisasi sudah terjadi. Iya, dua ada Anies, apa namanya, semua hal, ya kalau orang menggunakan cebong kampret, menurut saya jangan kita pakai lagi istilah ini, kita lupakan ya. Tapi ada sekelompok orang yang tetap apapun yang dilakukan oleh Anies buruk di mata dia. Tapi ada juga sekelompok orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi buruk di mata mereka. Dan sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Anies benar di mata mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Jokowi benar di mata mereka. Tapi pola politik identitas tadi yang dikhawatirkan oleh PSI akan dipakai? Gini loh, ada 2 definisi itu yang harus kita hati-hati di situ. Namanya politik identitas, ada identitas politik. Itu 2 hal yang berbeda, baik secara definisi maupun implikasi-implikasi. Identitas politik itu artinya saya memilih berdasarkan agama boleh nggak? Ya boleh, itu hak asasi, nggak bisa dilarang. Tapi kalau Anda melakukan kampanye untuk meraih suara berdasarkan faktor-faktor identitas yang alami, itu namanya politik identitas. Itu yang dicegah. Oleh karena itu, Anies berpotensi nggak menggunakan pola itu? Dugaan saya, Anies tidak sedang mendefinisikan politik identitas, itu dugaan saya. Tapi ia sebetulnya sedang menyebutkan identitas agama atau identitas politik. Identitas politik itu tak terhindarkan karena memang kita diciptakan dalam kondisi berbeda-beda. Bahwa saya memilih dia karena sama suku, sama agama, nggak bisa dilarang itu. Tapi kalau Anda menggunakan ya perbedaan-perbedaan alami itu untuk meraup suara, mendiskriminasi kelompok orang, membuat ancaman-ancaman, itu yang disebut dengan politik identitas. Dan oleh karena itu, politik identitas itu dalam sebuah bentuknya buruk. Kira-kira gitu ya, mengancam NKRI kita gitu, tapi identitas politik tidak bisa dilarang. Terakhir Mas Uki, apakah kemudian PSI juga akan bersikap kritis yang sama kepada tokoh-tokoh lain yang menggunakan cara-cara itu tadi? Politik identitas, kemudian masuk ke dalam rumah-rumah ibadah. Karena kan ini banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya juga keliling, masuk ke dalam rumah-rumah ibadah. PSI akan kritis nggak? Bagi kami sih ya, kami sudah pasti akan menolak itu. Ya. Kami sudah pasti akan menolak itu. Termasuk kalau misalnya Mas Ganjar melakukan itu? Ya, misalnya Mas Ganjar melakukan itu orasi atau mungkin memobilisasi massa yang seperti tertangkap di video yang disebarkan oleh relawan Pak Anies ya. Kami tentu tidak akan happy dengan keadaan seperti itu karena itu sudah berada di dalam DNA kami ya untuk tidak mengklaim agama tertentu, Tuhan tertentu seolah Tuhan itu sebarisan dengan kita, di luar barisan kita maka musuh Tuhan dan lain-lain. Buat kami itu bukan cara
kami berkontestasi. Buat kami berpolitik itu berarti adu gagasan. Jadi Anda tidak akan membiarkan capres yang Anda dukung melakukan hal yang sama ya. Kita tunggu ketegasannya PSI nanti ya dan komitmen dari PKS serta Tapi ini soal ini ini kita udah mau habis nih. Terakhir sekali 1 menit saya kasih. Masih penasaran dia. Satu menit bukan penasaran. Ini ruang publik. Per kemarin ya 1 menit Bang itu Andi. Saiful Mujani Research and Consulting itu bikin research. Dan ini by research bukan by opini ini. Yang menyimpulkan bahwa pemilih Ganjar kameranya di sana di balik dan pemilih Anies itu dibagi dalam dua faksi. Faksi agama dan nasionalisme. Nggak ada bedanya ini. Dan hasil riset ini menunjukkan bahwa pemilih Anies Baswedan dan pemilih Ganjar itu sama-sama di tengah dan cenderung ke Pancasila. Ini riset yang tadi opini itu. Jadi polarisasi. Tadi kan sudah dibilang politik identitas dengan identitas. Ya ini kita udah habis ini. Saya berbicara definisi ya. Jangan ditarik kemana-mana. Ada perbedaan namanya politik identitas, ada perbedaan identitas politik. Nanti kita lanjut ke episode berikutnya. Jelas komen ya. Tugas kita yang paling berat itu adalah mengharmonisasikan kitab suci, konstitusi dan kearifan lokal. Oleh karena itu nggak boleh pakai kebencian. Politik identitas. Oke, baik Bapak-bapak, kita waktunya udah habis, nanti dibahas di episode berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.